Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tatra Channel. Apa kabar semuanya buat kalian? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba buka sesi tanya jawab ya, seputaran Pi Network. Mungkin teman-teman juga dalam hati ya, dalam hati kecil pasti bertanya-tanya juga. Sebetulnya Pi Network ini bagaimana sih? Ini ada YouTuber sana bilangnya begini, YouTuber sana bilangnya begini, ya kan? YouTuber sini bilangnya begini. Saya lihat orang ini begini. Sebetulnya yang benar yang mana? Jawabannya adalah yang benar adalah sesuai dengan white paper dan juga roadmap. Kalian bisa ikuti media resmi mereka di YouTube, ya, di Twitter atau di X dan lain sebagainya. Sebetulnya core team sudah membuka itu, dan di terms of service juga semuanya tuh sudah terbuka semuanya. Cuman masalahnya dari dulu ya, saya gabung Pi Network ini udah lama, jadi bukan pemain baru. Dari tahun 2021 atau 2000 ya, sekitaran segitu ya. Saya mining 6 tahun atau 5 tahun lah. Pokoknya Pi Network itu launching, selisih beberapa bulan gitu saya baru join. Kurang lebih 5 bulan setelah Pi Network launching saya baru join. Nah, jadi di white paper ya, di roadmap white paper yang baru ataupun yang lama itu pembaruan kan sudah terjadi ya. Di white paper itu saya sudah baca semuanya. Di terms of service dari moderator Indonesia Bu Mary Snap yang ada di luar negeri tapi dia sebagai moderator Indonesia, baik itu ya banyak lah pokoknya di diskusi ya yang ada di chat di Pi Network itu sendiri saya sudah mengikuti semuanya, makanya saya berani berbicara. Jadi di video kali ini gua mau coba jawab pertanyaan kalian juga. Nanti di sesi-sesi berikutnya saya akan coba buka pertanyaan-pertanyaan kalian yang belum paham tentang Pi Network itu seperti apa. Ini banyak sebetulnya ingin saya bicarakan terkait dengan Pi Network ya, karena sampai hari ini itu saya miris melihatnya. Bahkan seorang leader YouTuber juga gitu ya, masih mengatakan terus ya, memberi halusinasi kepada orang, memberi harapan palsu. Sebetulnya itu tidak akan pernah terjadi ya. Kalaupun terjadi itu entah berapa puluh tahun nanti gitu loh ya. Jadi kita membandingkan kripto itu dengan Bitcoin, Ethereum ya, itu acuannya. Bitcoin itu sudah jalan berapa tahun coba? 19 tahunan ya kan, kurang lebih, atau 15 tahun. Itu sekarang harganya berapa? Kemarin harga tertinggi atau harga ATH itu Bitcoin menyentuh di 2 miliar. Itu sudah jalan beberapa tahun. Sedangkan Pi Network baru launching ya, baru listing di market itu di tanggal 20 Februari 2025. Jadi kalau kalian oke lah mungkin beranggapan Pi Network kan sudah 6 tahun mining, kok harganya murah? Nggak sesuai dong. Nah, itulah akibat kalian mendengarkan ya atau menyimak edukasi-edukasi yang salah. Oke, langsung saja nanti di next video saya akan coba beri informasi yang valid ya, supaya kalian tuh sadar lah. Jadi sekarang bagaimana Bang untuk Pi Network? Ya, kalau kalian masih mengharapkan koinnya itu nanti jadi cuan ya, lanjutkan miningnya. Tapi, nah ada tapinya. Hilangkan perspektif Pi Network itu harganya $314.159. Ini yang ingin saya sampaikan, tegaskan. Saya itu mendukung Pi Network guys ya, saya mining, saya miner sejati, saya Pi Network atau pioner sejati. Bagaimana mungkin saya bisa dikatakan munafik? Ya dulu sebelum launching di market atau sebelum open mainnet itu saya juga pernah mengatakan harganya GCV guys, karena itu kan ya masih harapan gitu ya. Ini yang perlu harus digarisbawahi, itu harapan, semoga harapannya harganya mahal. Nah di tanggal 20 Februari itu sudah listing di market. Bayangin, sudah listing di market harga $0,7 atau $0,3, saya lupa waktu gitu. Itu sudah alhamdulillah kalian gratisan ya kan, kemudian bisa mencairkan koin kalian di market jadi uang, dan itu alhamdulillah gitu loh ya, sudah cuan. Apalagi yang kalian tunggu ya? Oke lah, mungkin narasi yang dibangun dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini dengan harga
mahal 5 miliar satu koin Pi. Ini tujuannya mungkin agar supaya betah untuk mining. Itu loh ya. Karena ada harapan. Tapi sekali lagi harapan itu akan halu. Ya, harapan itu mungkin akan terjadi entah beberapa ratus tahun lagi, guys. Oke. Nah, sekarang saya akan jawab nih pertanyaan kalian di video saya kemarin. Dari perantau TGH. Bang, lo tampung Pi nggak? Gua mau jual. Enggak, saya nggak tampung. Saya bukan exchange, saya bukan lapak koin Pi gitu ya. Saya jawab, ngapain jual ke saya? Kan sudah ada di market. Sudah ada OKX yang melisting Pi Network, ada BitGet, ada Pionic, ada Get.io, banyak yang sudah melisting koin Pi. Jadi kalau koin kripto itu jualnya di mana sih? Tempat jualnya di mana? Di bursa. Ini ketahuan banget nih kalau nggak paham kripto, ya. Kalau kita peer to peer bisa nggak? Bisa. Artinya kalian jual ke orang yang mau menerima koin Pi. Jujur kalau saya nggak nampung Pi. Kalau saya pingin koin Pi, saya beli di market dengan harga yang murah. Kalau saya tampung perantau TGH ini, pasti menerimanya harus berapa? 5 miliar satu koin Pi. Saya nggak punya uang segitu banyak. Ya, itu dia. Oke, jadi mohon maaf saya nggak menampung koin Pi. Kalau kalian ingin jual, jual aja di market. Tutorial videonya sudah pernah saya bikin, bagaimana cara mencairkan koin Pi ya di OKX dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Joko Santoso. Berarti Nicholas kalah bang ilmu sama kamu, termasuk kamu orang hebat. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Saya nggak merasa lebih hebat dari Nicholas. Di channel ini channel edukasi, informasi, meluruskan ya pemahaman yang salah. Itu teman-teman ya. Saya nggak merasa lebih hebat dari Dr. Nicholas. Saya nggak bisa bikin aplikasi seperti Pi Network. Jadi Dr. Nicholas itu lebih pintar dari saya. Tapi saya lebih pintar daripada Anda yang tidak paham tentang Pi Network, tidak paham tentang kripto. Oke? Selanjutnya ada Rudy Realme. Tapi nggak usah ngeyel, Min. Saya itu nggak ngeyel ya. Saya itu memberi edukasi. Saya itu pemain lama, ya kan. Sudah hilangkan yang namanya harapan yang namanya satu koin Pi itu 31.14.159 dolar. Kemarin masih ada yang bilang saya dikira malu gitu ya dengan ada muncul aplikasi GCP-GPT itu ya. Itu aplikasi AI ya, seperti Gemini AI, ChatGPT, bahkan itu masih abal-abal menurut saya ya, belum secanggih ChatGPT atau Gemini AI. Masih loading lama. Itu hanya memberi informasi-informasi, bukan menetapkan harga. Aduh, repot banget ya. Kemudian buktinya GCP sudah terjadi di mana-mana. Ayo. Aduh. Dari siapa nih? Dari Henry Ustandi. Mana? Coba buktikan, kirim video ke saya. Nomornya ada di deskripsi saya ya. Kirim ke admin saya. Di mana? Di mana? Yang menerima harga GCV di mana coba? Di mana? Buktikan ke saya. Ya, yang kalian tonton itu di mana? Yang menerima GCV di mana? Rugilah. Sedangkan di market harganya nggak GCV, kok ada yang mau menerima GCV? Kalau saya sebagai pedagang yang misalkan barter gitu ya, saya punya HP atau iPhone ya, iPhone 16 saja ya, saya tukarkan dengan satu koin Pi, saya nggak, lebih baik saya pilih HP-nya bukan koinnya. Kenapa? Ya koin Pi sudah ada harganya, ngapain ditukar dengan satu koin Pi iPhone-nya gitu loh ya, nggak sesuai bro ya. Selanjutnya, sampai saat ini KYC saya belum disetujui bang, mohon solusinya. KYC itu disetujui sesuai data diri kita. Ya, dulu saya KYC itu 7 menit langsung di approve. Kalau data diri kita itu valid dengan akun kita. Misalkan nama akun yang ada di Pi Network kita itu sesuai dengan data diri yang ada di KTP. Lalu kalian fotonya harus jelas tanpa ada blur sedikit pun, nah baru di approve. Semuanya sudah jelas bang, ya kan? Data saya sudah
sesuai KTP Bang, tapi belum di-approve, yaitu kembali lagi ke sistem daripada Pi Network itu sendiri yang membuat aplikasi, yaitu Dr. Nicholas. Oke. Nah ini nih ya, sama nih Haji Jabunan. Munafik ente Bang. Munafik yang mana? Coba kasih tahu ke saya, munafik apanya? Saya munafik yang mana? Munafik apanya? Di mana saya munafiknya? Ente asal ngebacot ya. Ente asal ngebacot, ya kan? Anda nggak paham kripto tapi sok-sokan Anda ya. Dikasih tahu tapi malah bilang munafik. Anda yang munafik. Kemudian ini orang yang selalu menghalu-halukan GCP. Sekarang GCP itu nyata Bung. Anda nggak punya pengetahuan tentang Pi. Saya sudah di awal tadi sudah mengatakan, oke lah saya terima. Oke, saya nggak tahu kok tentang Pi. Yang saya tahu adalah koin Pi sudah cuan. Itu aja. Ya. Aduh, bullshit kalian semuanya ya. Inilah kenapa saya bilang halu. Ya ini orang-orang halu seperti Anda-Anda ini yang nggak ngerti kripto. Anda percaya ya diiming-imingi dengan harga GCV, kemudian Anda datang ke orang, kemudian Anda kena tipu tuh. Kan sudah ada yang terjadi tuh ya, yang PT-PT apa itu. Menerima koin Pi, bisa cair tapi setor uang dulu. Goblok ya, namanya Anda tuh dibodoh-bodohi gitu ya. Oke, semoga video ini mencerahkan. Intinya Pi Network itu bagus, gratisan, sudah bisa listing, kemudian bisa dijual, ya kan? Sudah jadi uang, udah. Nah sekarang Pi Network lagi pengembangan lagi, banyak aplikasi-aplikasi ya yang mau direkrut oleh core team supaya banyaklah aplikasi yang masuk ke dalam jaringan Pi Network. Itu menguntungkan Pi Network itu sendiri. Jadi kesimpulan video ini apa? Kalau Anda masih berharap tentang harga GCV, tunggu sampai dunia ini kiamat. Belum tentu terjadi. Semoga video ini bermanfaat. Salam cuan dan bye-bye.